Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah lanjutan materi webinar parenting bersama Ustadz Hilman Al-Madani, psikolog, part 3. Video kali ini masih menguraikan lanjutan tips agar anak nurut sama ayah bundanya, sehingga anak akan sulit bilang no. Simak sampai tuntas. Sebelum lanjut, pastikan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Lagi sakit, itu gelombang otak tuh alfa gitu ya, bukan beta gitu. Jadi ada klien saya yang dia bilang gini, saya susah berpaling dari dia, Pak, gitu ya. Kenapa susah? Ya karena dia yang selalu tolong saya gitu ya. Jadi saya nggak bisa, kalau ini nggak bisa nolak, Pak, gitu ya. Kenapa? Adalah PIA, phenilalanine amfetamin, itu yang keluar, hormon cinta, ini namanya salah satu hormon cinta. Jadi dia keluar ketika ada orang yang lagi susah, terus dibantu sama orang itu gitu ya. Jadi akhirnya terjalinlah cinta, bukan hanya suka, cinta gitu ya, cinta mati bahkan gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ketemu pas susah tuh ketemu teman-temannya di Instagram, di Facebook dan sebagainya gitu. Kalau ayah bunda pernah tahu ya, anak-anak yang kok bisa sih dia cuman ketemu di medsos aja terus dia terjalin, terus dia mau menyalahkan dirinya gitu, kok bisa begitu aja sih? Iyalah, karena apa? Nggak peduli rupa dan sebagainya. PIA kalau sudah keluar nih, misalnya dia lagi curhat nih ya di Instagram atau di Facebook atau di Twitter dan sebagainya, terus ada yang nanggapin, keluar PIA terhadap orang itu gitu ya. Jadi jangan sampai nih anak-anak kita bermasalah dia larinya ke orang gitu ya. Syukur-syukur larinya ke Allah gitu ya. Tapi kan selain nama Allah kan dia juga punya orang lain gitu ya, yang dekat gitu. Jadi kayak kita orang tuanya gitu. Oke, main bersama, cerita, itu penting banget ya, penting banget. Ayah bunda bagaimana hati anak kita gitu. Lakukan interaksi yang kayak tadi tuh sering. Jadi kalau ayah bunda cuma punya waktu sedikit, yang anaknya BDR, belajar di rumah, tapi orang tuanya work from office gitu ya, ya nggak apa-apa, lakukan interaksi aja, interaksi yang sebisa yang kita lakukan gitu ya. Yang penting sering, kalau bisa ekstrim kayak gimana, pujian yang kegombalan itu penting loh, penting banget buat anak-anak kita gitu ya. Sediakan waktu spesial untuk masing-masing gitu. Kalau ayah bunda punya anak 2, jangan disama-samain antara si A sama si B. Ini penting sekali. Membuat apa? Anak-anak kita punya diferensiasi. Jadi dia nggak ikut-ikut orang karena nggak harus sama gitu ya. Suatu ketika saya pernah ngedengar salah satu pembicara dari Salt Lake, Utah, gitu, negara bagian Utah di Amerika, kota Salt Lake City gitu. Waktu itu bukan tentang terapi gitu ya. Dia menceritakan tentang Stephen Covey. Stephen Covey kan pernah dianugerahi oleh pemerintah Utah gitu ya, sebagai ayah terbaik. Stephen Covey, kalau ayah bunda tahu, dia yang ngarang buku Seven Habits gitu ya, buat orang tua, buat remaja dan sebagainya. Jadi ternyata dia punya anak 9. 9-nya itu digilir satu-satu ya. Dia punya hari-hari masing-masing masing orang tuh satu gitu ya. Saya lupa anak yang perempuan itu siapa gitu ya. Sampailah tiba-tiba dapatlah hari dia gitu ya. Terus dia lagi, yay, this is my day gitu ya. Your day gitu ya. Ini harimu gitu. Iya dong. Terus Stephen Covey bilang gini, mana kita? Forgot. Enggak sih, enggak lupa sih ayah. Tapi masa iya nonton Star Wars lagi? Ya, Star Wars lagi gitu ya. Jadi si Stephen Covey ini ternyata setiap kali saya lupa pokoknya nih anak perempuan ini, setiap kali si anak ini dapat jatah harinya gitu ya, pergi bersama sang ayah, itu selalu mintanya nonton Star Wars gitu ya, entah itu di rumah atau entah itu di bioskop gitu ya, nonton Star Wars gitu ya. Buat saya gitu ya, yang udah 40 ke atas, ayah bunda, kalau nonton bioskop mungkin setengah dari bioskop itu kita tidur kali ya, saking nyamannya gitu ya, dingin gitu ya. Nah, sama dengan Stephen Covey. Tapi tahu nggak yang dilakukan oleh Stephen Covey? Ketika dia si anaknya itu nonton bioskop gitu ya, sampai selesai kan dia tidur tuh. Pas bangun, anaknya tanya, Daddy, what do you think about JD gitu ya? Ya gimana sih menurut kamu tentang si JD itu? Good, mantep ya dia ya, luar biasa JD loh. Jadi seolah-olah nyambung.
sampai akhirnya si anak perempuan ini tahu bahwa sesungguhnya si Stephen Covey ini nggak nonton gitu ya, tapi bagaimana dia memperlakukan dengan baik nanti secara individual itu dikenang oleh anak-anaknya. Wajarlah kalau pemerintah Utah itu menganugerahi Stephen Covey sebagai ayah terbaik gitu ya, ayah teladan gitu ya. Jadi kalau ayah bunda punya anak, lakukanlah special time gitu ya buat anak-anak kita, perlakukan dia seperti apa adanya dia, nggak dibanding-bandingkan dengan adiknya atau kakaknya gitu ya. Lalu manfaatkan golden moment, seperti yang tadi saya bilang ya, saat anak sedang sedih, sakit, bahagia, sedang ada masalah. Saya cuma mau bilang ke ayah bunda, ketika emosi ini dalam keadaan positif, apalagi ekstrim, itu apa-apa yang terjadi saat itu sampai 2 jam kemudian itu akan terekam kuat di otak anak-anak kita gitu ya. Nggak usah otak anak kita deh, termasuk otak kita gitu ya. Jadi begitu terekam kuat, wow, luar biasa ya bunda, itu luar biasa. Jadi akhirnya itu menjadi ingatan dia dan akhirnya dikenal sepanjang masa gitu ya. Jadi manfaatkan golden moment ini sehingga anak kita mengingat apa yang mungkin yang kita utarakan dan sebagainya gitu ya. Jangan lupa doa pengikat hati, Allahumma anna hadhil qulub qad ijtama'al mahabbatik gitu. Awasik gitu, ikatkan hati kami, rekatkan hati kita gitu. Jadi itulah urusan Allah lah. Kita cuma bisa berdoa aja gitu ya. Ayah bunda, apa yang terjadi ketika hati anak-anak kita terikat? Pertama adalah anak-anak kita kemungkinan besar tidak bisa bilang no gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita itu yang tadi keluar phenylethylamine, oksitosin, vasopressin, itu dampaknya susah bilang no gitu ya. Hati yang terikat membuat anak taat gitu ya. Jadi ini dikisahkan, kita bisa belajar dari kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak kami ya gitu. Jadi bapak para anbiya ini berapa lama sih ketemu dengan anaknya gitu ya, tapi selalu melakukan hal-hal spesial. Tahukah ayah bunda, Nabi Ismail itu manggil bapaknya bukan ya abi, tapi ya abati gitu ya. Wahai bapak kesayanganku, kayak orang ini aja ya, dari jauh rindu banget gitu ya. Dan bukan berarti jauh terus gak lekat gitu, tapi dekat gitu ya, saking dekatnya manggilnya ya abati gitu ya. Suatu ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail dalam mimpinya gitu ya. Ternyata ayah bunda, apa yang dilakukan dikisahkan dalam Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza taro gitu ya. Wahai anakku, ayah nih mimpi gitu ya. Mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu gitu ya. Menurutmu gimana? Enggak sama sekali enggak maksain gitu ya. Tapi karena bonding hormon ini, keluarlah oksitosin, vasopressin, phenylethylamine, ini orang susah bilang no, akan membuat taat dalam keadaan apapun. Lihatlah di potongan berikutnya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin gitu ya. Wahai bapak kesayanganku, if alma tu'mar, lakukanlah apa yang memang diperintahkan gitu ya. Di tafsirnya tuh diceritakan kayak gini. Nabi Ismail tuh nanya, ini dari Allah ya ayah gitu. Iya, ini dari Allah gitu ya. If almatumar satajiduni itu sebenarnya ada karena ketakutan gitu ya. Tapi satajiduni ada harapan bahwa ya udah deh, aku nanti sabar kok gitu ya. Kenapa? Karena bonding hormon ini membuat ikatan hati dan akhirnya sulit untuk bilang no dan lebih cenderung ke ketaatan gitu ya. Oke. Hati yang terikat membuat anak-anak kita tetap hormat, cinta, meski terhukum gitu ya. Kalau ayah bunda pernah mengulik sejarah tentang kisah yang dikisahkan Allah dalam Quran tentang Nabi Allah Adam alaihissalam gitu ya. Nabi Adam kurang apa sih? Surga udah di tangan, dikasih istri di surga gitu ya, diciptakan dari jenisnya gitu ya. Udah suruh tinggal di situ aja, diajarin semuanya, wa 'allama Adam al-asma kullaha gitu ya. Diajarin semuanya gitu ya. Gara-gara sudah dimuliakan, at-ta'lif sudah dimuliakan, di bonding sama Allah, terus at-ta'rif diajarkan semuanya, terus at-ta'lif dibebankan ada rules ya di sini ya.
jangan melakukan ini, wala taqrabah hadhihi syajarah gitu ya. Ketika jangan dilakukan ini gitu ya, kata Allah gitu ya. Ternyata namanya juga Adam ya, punya apa sih, fujur dan takwa gitu ya. Akhirnya digoda sama setan, terus akhirnya tergelincir juga gitu ya, tergelincir ke apa yang Allah larang gitu ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Nabi Adam bersalah, dikenakanlah hukuman atas Nabi Adam itu, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gak tanggung-tanggung berdoanya, tahunan gitu ya, gak diterima lagi tobatnya, sampai 40 tahun baru diterima. Gara-gara apa? Bonding. Jadi anak-anak kita begitu ada at-taklid, kedekatan dengan kita, itu walaupun kita marah tetap datang gitu ya, tetap cinta sama kita. Karena apa? Ada bonding gitu ya. Karena bonding itu yang merekatkan, sehingga itu mengalahkan rasa amarah dan sebagainya, konflik-konflik yang bumbu-bumbu kehidupan.